Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Diana Prasasti dengan NIM 205211300 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah 6F. Di sini aku mau membahas mengenai bisnis internasional, tepatnya studi kasus pada ekspor rumput laut Bulukumba dengan sudut pandang perdagangan internasional dan perdagangan Islam. So, don't forget to watching. Let's go! Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang berada di Makassar dan merupakan kabupaten dengan wilayah perairan yang lebih banyak. Rumput laut merupakan salah satu budidaya unggulan di Kabupaten Bulukumba. Hasil budidaya rumput laut Bulukumba sangat berlimpah. Akan tetapi, setiap musim panen, petani rumput laut masih kesusahan menemukan pasar. Hal ini karena melimpahnya hasil panen tidak sejalan dengan ketersediaan pasar. Akses pasar ekspor yang sulit dan kurangnya daya serap pasar nasional mengakibatkan sulitnya pasar rumput laut bagi petani lokal. Rendahnya produktivitas dan kurang berkembangnya industri rumput laut juga mengindikasikan bahwa walaupun rumput laut merupakan komoditas potensial, sektor ini belum berkembang secara maksimal sejalan dengan potensinya. Selain itu, jenis produk rumput laut yang diekspor oleh Indonesia kebanyakan dalam bentuk bahan baku produksi, sehingga nilai jual dan keuntungan yang didapatkan akan lebih rendah atau menurun. Perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara dua negara. Perdagangan internasional secara signifikan dapat mempengaruhi sistem perekonomian. Tindakan atau intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara barang atau produksi dalam negeri yang diekspor ataupun sebaliknya. Intervensi pemerintah kadangkala menjadi distorsi bagi pelaku usaha ataupun bagi petani yang melakukan ekspor. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah badan-badan dunia yang mengatasi kesenjangan di dalam perdagangan internasional. Untuk menangani studi kasus tersebut, pemerintah dapat menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya yaitu memberikan program revitalisasi rumput laut nasional, lalu juga hilirisasi atau industrialisasi rumput laut, dan penerapan standarisasi rumput laut. Akan tetapi, upaya tersebut belum efektif karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan petani rumput laut sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas kerjasama di antara kedua belah pihak, agar ekspor rumput laut secara global dapat dioptimalkan. Selain itu, pemerintah seharusnya juga dapat memberikan pelatihan pengelolaan rumput laut, agar produk mudah terserap oleh pasar, baik itu nasional ataupun internasional, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi petaninya sendiri dan menjadikan supply chain yang baru bagi petani nasional. Di dalam Islam, kegiatan jual beli dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Perdagangan bukan semata-mata mencari keuntungan material saja, melainkan juga keuntungan imaterial yang secara hakikat berakibat baik kepada pedagang dan konsumen atau pembeli. Perdagangan internasional di dalam Islam merupakan masalah muamalah dan mukhasyid untuk kemaslahatan umat. Dengan begitu, perdagangan internasional dilakukan karena suatu negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung tanpa bantuan dari negara lain. Al-Quran menawarkan cara untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu dengan lewat perdagangan atau tijaroh. Perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan memberi barang tertentu, tetapi juga memperdulikan kondisi pembeli dan harus memenuhi prinsip suka sama suka atau antadarun minkum, sehingga kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan harapan diperolehnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa agar hasil budidaya rumput laut Bulukumba terserap di pasar nasional ataupun internasional, petani atau produsen itu seharusnya membudidayakan rumput laut dengan kualitas yang diinginkan pasar dan melakukan inovasi produk sesuai keunggulan yang dimiliki oleh jenis rumput laut. Dengan begitu, prinsip suka sama suka akan lebih mudah terpenuhi. Selain itu, dibutuhkan juga peran pemerintah di dalamnya untuk mengatasi permasalahan yang telah ada, yaitu bisa dengan melalui kebijakan dan strategi yang seharusnya menguntungkan petani rumput laut di Bulukumba sendiri. Jadi gimana pembahasan kali ini? Menarik bukan?
So, thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.